هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى؟ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang cukup menggembirakan ini. Kalau kata ibu-ibu panas ya. Padahal AC-nya sudah AC-nya sudah 5 ini ya. Ya, mungkin panitia ada yang tahu, mungkin ini masih terlalu besar, ini perlu dikecilkan lagi jadi sudah oke, ini masih 23, kalau ini sudah 17, sudah dingin, situ juga sudah dingin, mungkin sebelah situ yang paham bisa didinginkan lagi ya supaya lebih nyaman. Ibu-ibu sekalian, rekan-rekan, para guru, para pejuang pendidikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri saya pribadi dan juga teman-teman sekalian, marilah kita melahirkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Semoga hadirnya kita di tempat ini termasuk bagian daripada ikhtiar syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat dan rezeki yang ada di tangan kita ini berkah, dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua di antara jajaran hambanya yang syakirin, yaitu hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, juga para sahabat dan seluruh umatnya yang meniti sunnahnya hingga hari kiamat. Tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih pada segenap jajaran K3S, Ibu Ketua Bu Aminarti ya, ini senior saya di K3SD ya. Alhamdulillah, terima kasih atas bimbingan dan arahannya untuk Bu Ketua dan seluruh panitia pendamping beliau yang mensukseskan acara pelatihan kuantum tahsin dan tahfidz pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah diupayakan oleh ibu-ibu kita tadi di jajaran K3SD semua dicatat amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia, Bu Am ya, Bu Suwarmi, Bu Haja Suwarmi ya, dan ibu-ibu yang lain, ibu-ibu dan bapak K3SD luar biasa. Semua jerih payahnya, keringatnya, tenaganya, pikirannya yang dicurahkan untuk suksesnya acara kita di hari ini, insya Allah ternilai jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapaknya belum kelihatan ini. Ya. Memang subhanallah ini sepertinya berbeda dengan hadis Nabi. Kalau Nabi mengatakan apa? Ya ma'sarun nisa tasaddaqna. Suatu ketika Nabi SAW pernah mengatakan, wahai kaum perempuan, kalian harus banyak-banyak bersedekah. Benar, kalian harus banyak-banyak bersedekah, kata Nabi. Maka ibu-ibu, kenapa wahai Rasulullah? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena Allah pernah menampakkan neraka padaku dan ternyata apa? Mayoritas penduduknya kaum perempuan. Tapi ini beda ini. Ini kan di antara Riyadul Jannah, di antara taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala buka di dunia adalah majelis ilmu. Bisa dikatakan ini adalah satu taman di antara taman-taman yang ada, taman surga yang ada di dunia. Tapi saya lihat semuanya kok ibu-ibu. Bapak-bapaknya belum kelihatan ya. Masya Allah.
Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga ya kita semua termasuk teman-teman dan ibu-ibu semua yang ada di sini semua dicatat oleh Allah sebagai penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena Nabi mengatakan inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya kerabat-kerabat dari kalangan manusia. Qalu mahum ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kaget sekali. Bagaimana Allah punya kerabat? Bagaimana Allah punya keluarga? Padahal dalam surat Al-Ikhlas jelas, Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah esa, enggak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Bagaimana Allah punya keluarga, kata Nabi SAW. Jadi pernyataan ini cukup mengejutkan Nabi SAW, cukup mengejutkan para sahabat. Maka Nabi mengatakan, hum ahlul Quran. Sabar dulu. Yang dimaksud dengan kerabat Allah adalah ahli Quran, adalah orang-orang yang kecimpungnya bersama Al-Quran, adalah orang yang mengambil partisipasi dalam tersiarnya Al-Quran. Di antaranya adalah para ibu-ibu dan bapak guru yang ikut andil dalam apa? Mensiarkan syiar Nabi, yaitu syiar Al-Quran. Maka ya, di antara kenikmatan yang tiada tara yang Allah berikan pada kita adalah Allah memberikan kita kesempatan untuk mengajarkan Islam. Ya kan? Ini rata-rata guru PAI kan? Gitu, ya ada yang kepala sekolah juga. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kesempatan untuk mengajarkan Al-Qur'an. Ya, dalam hadis yang sahih dari Utsman bin Affan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian wahai umatku adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk mengajarkan Al-Qur'an, maka hakikatnya itu adalah peluang, ya. Kalau di dunia kan ada CPNS ya. Kalau ini calon kerabat Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallah itu. Kalau kita benar-benar andil dalam hal ini mengajarkan anak kita abatata, ya kan? Mengajarkan anak kita surat-surat pendek, ya. Apalagi yang kemudian kita ajarkan benar. Makanya kenapa ada pelatihan ini? Supaya apa? Kita lebih efektif, agar lebih banyak jariah Quran dan amal ibadah dan ilmu yang kita tanamkan pada peserta didik, kepada anak-anak. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah yang kita ajarkan itu benar, ya kan? Yang kita ajarkan itu benar. Kenapa? Banyak di antara kita guru-guru mengajarkan Al-Quran, tapi yang diajarkan kurang pas. Dan ini yang sempat kita dapati di lapangan dan kita sisir di guru-guru TPA yang ngajari Iqra maupun Tilawati. Ada satu yang kurang, yang terlewat, yang tidak disampaikan, yang belum disampaikan oleh guru-guru ketika mengajarkan huruf-huruf Al-Quran, baik dengan metode Iqra maupun Tilawati, yaitu apa? Mengenalkan makhraj dan sifat daripada semua huruf-huruf Al-Quran. Jadi hanya mengatakan ba, ya, ta, ja, tapi tidak kita sampaikan. Padahal ini sudah apa ya? Zamannya ini kan K13 luar biasa ya. Kalau tadi disampaikan semua angka pun dibuat numerasi, langsung teraplikasikan, ya. Jadi kita juga dalam pembelajaran langsung kita ajak anak untuk berpikir. Ketika kita contohkan anak-anak kita mengucapkan huruf ta, ya, maka harus kita jelaskan di mana titik keluarnya, di mana makhrajnya, ya kan, dan sekaligus bagaimana sifatnya. Nah, ini tentunya dalam sesi ini akan saya manfaatkan untuk berbagi pada teman-teman tentang makhraj dan juga sifat. Kok langsung sampai sini ya, padahal baru pendahuluan nih. Bapak dan ibu sekalian, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sudah kebablasan langsung menuju inti ya. Nah, sebelumnya tentunya kita harus perkenalan dulu. Maka saya izin kepada ibu-ibu sekalian untuk mengenalkan diri saya. Sebentar. Tadi sepertinya sudah saya buka di mana ya? Baik, ini sedikit biografi yang saya buat ibu-ibu, moga-moga bermanfaat. Beberapa kesibukan yang sudah saya jalankan. Suaranya
Di mana? Oh, di belakang. Ya gak usah surah lah, cukup ya. YouTuber, semi YouTuber. Ada channelnya, Bu. Ya. Ya, dulu TK Aba Aisyah Sedelawas, MIM Sedelawas, Pondok Pesantren Islam, Mat Aliyah Surkati, terakhir STEM Karangasem. Karir Direktur Bayati Education Center yang saya kembangkan, Kepala Sekolah SD 3 Alisan, Rumah Tahfidz An-Nabili, Rumah Tahfidz Alisan, dan Imam Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Muhammadiyah, Lamongan. Pembina tahsin dan tahfidz di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, sudah 2 tahun. TP Aisyah Bulburangsi, TP Al-Muntakin Godok, TP Aisyah Kandang Semangkon, Masjid Al-Azhar, dan lain-lain. Lewat. Oh, sudah cukup, selesai. Sangat singkat. Moga-moga ini sedikit mengenalkan buat teman-teman sekalian. Nanti yang masih penasaran bisa lihat di YouTube-nya ya. Wah, ini jangan lupa subscribe karena subscribe gratis katanya. Oke. Baik, ibu-ibu sekalian, bapak-bapaknya ketinggalan ya, cuman saya tok nih, nggak ada temannya. Baik, sholat mungkin ya, sholat dah apa ya, nanti bapaknya suruh lihat YouTube aja. Baik, ya, rekan-rekan sekalian, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, pada kesempatan yang cukup singkat ini saya akan manfaatkan untuk berbagi pada teman-teman bagaimana menyempurnakan pembelajaran Al-Quran kaitannya dengan huruf-huruf Al-Quran, ya, bagaimana bisa fasih. Tidak hanya anak kita ini contohkan cara mengucapkannya, tapi benar-benar kita ajarkan di mana makhrajnya dan juga di mana sifatnya. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Jazari yang hidup pada abad ke-7 yang memiliki karya-karya yang apa ya, karya-karya yang sampai sekarang menjadi rujukan dalam ilmu tajwid dan tahsin. Beliau adalah Al-Imam Al-Jazari, dan kitab yang beliau tulis yang kita akan buka pada kesempatan kali ini adalah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Al-Muqaddimah artinya prolog atau pendahuluan, Al-Jazariyah yaitu kembali pada beliau yang menulis. Nah, dalam nazam Muqaddimah Jazariyah ini beliau Al-Imam Al-Jazari mengatakan, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah, sesungguhnya kitab Muqaddimah ini yang beliau tulis tentang prinsip-prinsip dan hukum tajwid, ya, fima ala qari'ihi ayya'lamah, sungguh bagi setiap orang yang ingin membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ayya'lamah, maka harus mengetahui, harus memahaminya. It wajibun alaihimu muhattamu, sungguh ilmu tentang tajwid, ilmu tentang tahsin wajib, ya, hukumnya wajib. Alaihim, untuk mereka, muhattam, 2 kali diulang, yaitu wajib. Artinya apa? Sangat-sangat urgen sekali. Maka dalam perkataan yang lain beliau mengatakan, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun, dan menerapkan tajwid dalam mengajarkan dan belajar Al-Quran adalah wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana athimun, siapa yang baca Al-Quran nggak pakai tajwid, mengajari Al-Quran tidak pakai tajwid, athimun, bukan berpahala, malah menghasilkan dosa. Ya, oleh karena itu kenapa? Fahuwa athimun li'annahu bihil ilahu anzalah. Beliau jelaskan kenapa harus bertajwid dalam membaca dan mengajarkan Al-Quran. Karena apa? Li'annahu bihil ilahu anzalah, karena dengan bertajwidlah Allah menurunkan Al-Quran
kepada Rasulullah dan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga menyampaikannya kepada Rasulullah dengan bertajwid. Ilaina wasala, dan sampai kepada kita, disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para kiai dan para ulama kita juga dengan bertajwid. Oleh karena itu kita harus membacanya dengan benar-benar bertajwid. Qabla syuru'i awwalan ay ya'lamu, sebelum mereka belajar dan mengajarkan Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an harus mengetahui apa itu. Beliau jelaskan dalam nazm beliau, makharijal hurufi was-sifati, yaitu makharij, tempat-tempat keluar huruf, was-sifati, dan sifat-sifatnya. Oke, jadi ini target kita. Kira-kira banyak enggak? Huruf hijaiyah, huruf Al-Qur'an ada berapa ibu-ibu? Ada berapa? 29 atau 28? 28 atau 29? Ya, yang menjawab 29 angkat tangan. Luar biasa ini. Bu Gaji kakak saya, Masya Allah. Berapa Bu? 2? Benar, yakin? Yang menjawab 28? Masya Allah. Dan ternyata sama-sama benar Bu. Ya, sama-sama benar. Huruf Al-Quran atau huruf jaiyah jumlahnya 29 kalau khotton, secara tulisan, karena di situ ada alif. Alif tidak bisa dibaca tapi tertulis. Dan 28 kalau lafdzon, kalau diucapkan, karena alif tidak bisa diucapkan. Alif hanya berfungsi untuk memanjangkan suara dari ba menjadi ba, ya, dari ka menjadi ka, seperti itu. Jadi sama-sama benar ya, juara semua berarti. Pantas tadi dikasih mushaf semua oleh Ustadz Fatih Futoni. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menuju kepada apa sih sebenarnya makhraj itu, ya. Tuh, sebentar. Oh ya. Oke, mohon maaf ya. Baik, kita langsung menuju ke apa itu makhraj. Ya. Nanti insya Allah setelah teori makhraj dan sifat, saya akan sedikit ajarkan metode yang saya kembangkan sendiri dalam kuantum, tahsin, dan tahfidz. Jadi sebagai pengantar, ya, sebagai pengantar, di sini perlu kita ketahui, ya, kalau kita bicara apa itu tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi ini adalah inti daripada belajar tajwid adalah ikhraju kulli harfin. Bagaimana murid-murid mampu mengeluarkan dan mengucapkan setiap huruf-huruf Al-Qur'an, ya, min makhrajihi, sesuai dengan makhraj atau tempat keluarnya masing-masing, ma'a i'ta'ihi, bersamaan dengan itu dia mampu menunaikan haqqahu, hak daripada sifat, hak daripada huruf, hak daripada huruf. Apa yang dimaksud dengan hak? Yaitu sifat daripada huruf tersebut, karena setiap huruf memiliki sifat, wa mustahaqqahu, maupun sifat yang sewaktu-waktu datang dalam kondisi tertentu. Contoh, ya, gunnah nun. Nun itu akan muncul sifat gunnahnya kalau bertasdid. Ikhfa akan muncul ketika ada pertemuan tanwin atau nun sukun dengan huruf-huruf ikhfa. Kalau enggak, ya. Tapi ada juga sifat-sifat yang benar-benar lazimah, ya, yang benar-benar menempel, dzatiyah, menempel pada huruf tersebut. Contohnya apa? Qalqalah, ya. Qalqalah, sifat mantul itu senantiasa ada pada 5 huruf, qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi termasuk qalqalah itu bukan hukum tajwid, tapi adalah sifat huruf. Nah, ini. Jadi ini adalah goal daripada belajar tajwid, yaitu apa? Bagaimana kita mampu mengucapkan setiap huruf-huruf Al-Qur'an sesuai dengan makhrajnya,
ma'a i'ta'i haqqahu wa mustahaqqahu, dan menunaikan sifat yang wajib yang menempel pada huruf tersebut dan sifat yang sewaktu-waktu muncul. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke makhraj. Baik. Jadi teman-teman sekalian, makharijul huruf ya, definisinya adalah dia berasal dari kata kharaja yakhraju makhrajun. Nah ini. Ya. Pakai bahasa Arab nih tapi gimana? Enggak apa-apa ya? Enggak berwarna lagi, ya kan? Jadi makhraj ya, makhraj ini berasal dari kata kharaja. Makhrajun artinya apa? Tempat-tempat keluar. Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan makharijul hurufi 17. Tempat-tempat keluar huruf secara keseluruhan, secara terperinci ya, secara terperinci, secara detail itu semuanya ada 17. Ini alladzi mu'tabar, yang pendapat yang mu'tabar, yang diikuti. Karena ada yang berpendapat 4, ada 14, ada yang mengatakan 16. Tapi yang lebih terkenal yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya makharijul huruf jumlahnya ada 17 secara keseluruhan. Ini secara terperinci. Adapun makharijul huruf secara umum ya, secara garis besar, maka dia hanya ada 5. Ya, teman-teman sekalian. Nah, di sini ditulis dalam bahasa Arab. Mari ikuti saya ya, teman-teman sekalian. Ya, tangannya boleh diangkat. Tangannya boleh diangkat supaya lebih ingat. Oke? Oke, ya. Mari. 1, 2 bibir. 2 lidah. 3 tenggorokan. 4 rongga mulut. 5 rongga hidung. Gimana? Sudah ingat? Gampang sekali ya. Ini saya urutkan sendiri ya, karena kalau kita lihat ke kitab itu diawali dari rongga hidung, diawali dari rongga mulut ya. Ini saya susun sendiri supaya lebih mudah kita ingat. Dimulai dari yang paling depan, yaitu apa? 2 bibir ya, terdiri dari bibir atas dan bawah. Kemudian masuk lagi sedikit ada lidah kita ya, kemudian masuk lagi sedikit ada tenggorokan kita, kemudian 2 rongga mulut, rongga hidung. Gampang? Oke, coba sekarang sebutkan, saya sebutnya angkanya dengan sebutkan makhrajnya. 1 2 bibir, 2 3 4 5. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah sudah bisa ya. Mudah sekali ya. Nah, Ustadz bagaimana mengkombinasikan atau kolerasi antara makhraj secara umum dan makhraj secara khusus? Mari saya kasih tahu teman-teman. Boleh dicatat. Ya, kita akan sebutkan. Jadi dari 17 makhraj secara terperinci tersebut itu masuk dalam makhraj secara umum. Oke, mari ikuti saya ya. Kalau yang sambil mau mencatat silakan. Ya. 1. Kurang semangat padahal sudah makan tadi ya. 1 2 bibir. Belum. Maaf ya, saya ulangi ya. Untuk tidak usah menyebutkan angkanya, langsung saja. Baik. 2 bibir. 1 bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Ba, mim, waw. Ba, mim, waw. 2 ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Fa. Oke, silakan yang mau catat dulu ya. Nggak ada tisu ya, bener-bener wangkep bener ini, serius berat ini. Sebentar ya, habis ini saya ulangi lagi ya.
Padahal wis full AC ya. Luar biasa. Panas. Cek. Baik, saya ulangi lagi ya. Sepertinya ibu-ibu penasaran nih. Kalau penasaran berarti benar-benar pengen tahu. Saya ulangi lagi ya. Ya, yang semangat mengikutinya. 2 bibir. 1 bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Ba, mim, waw. Ba, mim, waw. Oke, ya berapa huruf? 3. 2 ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Fa. Oke, pertanyaan saya, berarti makhraj umum 2 bibir ada berapa titik? Berapa titik? Berarti 2 bibir, ya, makhraj umum 2 bibir ada berapa titik di dalamnya? 2. Titik pertama apa? Sebentar, belum serempak, berarti ada yang masih ini ya, kurang fokus. Titik 1 hurufnya ba, mim. Titik 2 bertemu dengan luar biasa. Alhamdulillah ya. Berarti kita sudah tahu ya, berarti kita sudah tahu makhorijul huruf daripada huruf-huruf yang keluar dari 2 bibir. Kira-kira hurufnya apa saja tadi? Semuanya? Ba, mim, waw. 4 huruf ini keluar dari mana? 2 bibir. Kalau ba tempat keluarnya dari mana? Ya, kalau fa keluar dari mana? Ujung gigi seri atas, bibir bawah bagian. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan supaya lebih semangat. Masih ada 4 lagi, tenang saja ya. Baik, berikutnya ini yang lebih seru. Lidah. 1 pangkal lidah bagian belakang. 1 pangkal lidah bagian belakang. O. 2 pangkal lidah bagian depan. Pangkal lidah bagian depan. Huruf kaf. Oke. Ustadz kok ka ya? Kalau kita ini memang ada ilmunya. Kalau kita belum belajar sifat huruf, biasanya mengucapkannya apa? Ka. Tapi nanti harus diucapkan ka. Ada ilmunya. Ya, insya Allah di sesi sifat huruf. Jadi bukan al-kafirun tapi al-kafirun. Ya. Nanti jawabannya ada, dalilnya ada nanti. Oke. Nah, sudah titik ke berapa tadi? 2 ya, yaitu pangkal lidah bagian depan. Hurufnya ka, bukan ko. Ka ya. Oke, 3. Mari ikuti saya. 3 tengah lidah. Tengah lidah. Hurufnya jim, shin, ya. Jim, shin, ya. 3 huruf sekaligus ya. Alhamdulillah. Jim, shin, ya. Oke, silakan yang mau dicatat. Siap. Berikutnya 4 ya. 4 mana suaranya? 4 sisi lidah. Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Bertemu dengan
gigi geraham atas, gigi geraham atas, kiri atau kanan. Saya ulangi ya. 4. Sisi lidah bertemu dengan gigi geram atas, kiri atau kanan. Jadi saya uraikan ya sekali lagi ya. Jadi makhraj yang terperinci yang keempat yang ada dalam lidah adalah sisi lidah bagian kiri atau kanan bertemu dengan gigi geram atas, kiri atau kanan. Hurufnya adalah do. Hurufnya do, kakaknya so. Ya, hurufnya do ya, do. Jadi huruf do itu bukan dengan monyongkan dua bibir, do, bukan ya. Dia keluar dari sisi lidah kiri atau kanan. Artinya apa? Boleh pilih. Karena sebagian kita ada yang lebih nyaman miring ke kiri, ada yang lebih nyaman miring ke kanan. Diberikan pilihan sama para ulama. Bahkan ada yang berikan opsi yang ketiga, yaitu apa? Dua-duanya. Jadi do, do, do. Boleh. Silakan. Boleh kiri atau kanan atau dua-duanya mekar baru kemudian keluar ya. Do, do, do. Boleh. Yang penting tidak monyong. Do. Ini salah ya, karena bukan huruf yang keluar dari dua bibir. Baik, sudah berapa tadi? 4 ya. Berikutnya 5 ya. 5. Oke, sisi lidah bagian depan bertemu dengan langit-langit belakang. Sisi lidah bagian depan bertemu dengan langit-langit belakang. La, la, huruf lam. Silakan. Sudah dapat 5. Wah, banyak berarti. Ya, memang makhratul huruf secara umum yang terbanyak titik makhrajnya adalah lidah. Ada berapa? Ada 10 ya. Ini baru 5 ya. Baik. Berikutnya 6. 6. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit tengah. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit tengah. Hurufnya na atau nun. Na. Oke. Oke, kalau gitu sekarang dicatat saja, saya dikte aja. Nanti untuk dibaca nanti bersama-sama setelah mencatat semua ya. Tadi sudah poin berapa? 6, sekarang 7 ya. Ujung lidah, silakan catat. Ujung lidah oke, bertemu dengan langit-langit depan. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan. Ro, 8. Ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri atas. To, dal, ta. To, dal, ta. Berapa? 9. Ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri bawah. So, sa, za. 10. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Do, da, ta. Alhamdulillah. Ini yang paling banyak ini ya. Jadi mayoritas huruf itu keluar dari lidah dengan beragam titiknya tadi ya. Oke, berikutnya makhraj secara umum yang ketiga. Apa itu? Dua bibir sudah, lidah sudah. Yang ketiga apa?
tenggorokan. Ya, mari dicatat. Saya bantu mendikte. Tenggorokan. Titik 1. Ya, pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Hurufnya hamzah dan ha. Hurufnya hamzah dan ha. Huruf ha. 1. Hurufnya hamzah dan ha. Pangkal tenggorokan. 2. Tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Hurufnya ain dan ha. Hurufnya ain dan ha. Ain dan ha. Oke. Siap? Berikutnya ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Ya, atau bagian tenggorokan paling atas. Hurufnya adalah ghin dan kha. Ghin dan kha. Baik, siap kita baca? Sudah? Baik, mari. Tenggorokan. 1. Pangkal tenggorokan. A H A H. 2. Tengah tenggorokan. Ain ha. Ain ha. 3. Ujung tenggorokan. Ghin ghin kha. Ghin kha. Nah, itu. Alhamdulillah. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika kita sudah mengetahui makhraj secara umum sekaligus rinciannya dari 2 bibir, lidah dan tenggorokan, itu aslinya sudah cukup. Ya, sudah cukup. 28 huruf jaiyah semuanya ada dalam 3 makhraj tadi itu. 2 bibir, sebagian ada di 2 bibir, sebagian besar ada di lidah, sisanya di tenggorokan. Nah, terus rongga-rongga gimana, Ustaz? Yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut itu mana? Rongga mulut itu mana? Rongga adalah ya ruangan hamba dalam mulut kita. Nggak bisa disentuh karena dia adalah ruangan seperti ini. Ini adalah rongga auditorium MI 4 Blimbing. Rongga, ya, ruangan hambanya. Nah, buat apa atau apa maksudnya atau apa yang keluar daripada rongga mulut ini? Yang keluar dari rongga mulut daripada huruf Al-Quran adalah suara huruf-huruf mad. Suara huruf-huruf mad, yaitu apa? Alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah. Maka kalau kita baca itu, maka semuanya lewat rongga mulut. Contoh, huruf ba tadi keluarnya dari mana? Ba, 2 bibir, titik berapa? Bibir atas bertemu dengan bibir bawah dengan merapatkan. Maka kalau kita mengucapkan huruf ba, 2 bibir kita nggak menyentuh, maka bisa dikatakan belum keluar dari makhrajnya yang benar. Ya, jadi ba, ya, ba. Nah, contohnya kalau kita mengucapkan ba, ya, ketika dalam kondisi pendek bisa benar. Tapi ketika kita kasih mat di atas setelahnya, misalkan dari ba menjadi ba, maka kita tidak boleh langsung mingkem, ya, tidak boleh langsung mingkem, maksudnya ya, tidak boleh langsung diam. Kita biarkan mulut kita terbuka rongganya supaya apa? Suara mat bisa mengalir. Jadi ba, ya kan? Ba, bu, bi. Ya, kita buka dan kita persilakan rongga mulut untuk melalui apa? Untuk dilalui huruf-huruf mad. Nah, ini adalah makhraj daripada huruf-huruf mad, yaitu rongga mulut. Nah, yang terakhir adalah rongga hidung, atau dalam istilah tajwid disebut dengan al-khayshum. Ya, tempat apa atau apa yang melewati khayshum ini, yaitu semua sifat-sifat gunnah atau mendengung, baik itu yang muncul dari mim atau nun yang bertasdid, inna, imma, maka semua keluar dari hidung. Ya, coba
Kakak saya Bu Am ya. Bu Am ucapkan inna, coba Bu. Sekarang ucapkan inna tapi